Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi sejarah tentang Kabinet Natsir Sukiman dan Wilopo. Kami kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Agung Sedayu yang akan membacakan tentang sejarah singkat dan program kerja Kabinet Natsir. Lalu ada Farah Diva yang akan membacakan materi tentang dinamika ekonomi dan politik Kabinet Natsir. Lalu selanjutnya ada saya sendiri, Hasya Putri Talita sebagai moderator. Lalu ada Jolin Chai yang akan menyampaikan materi tentang sejarah singkat dan program kerja Kabinet Sukiman. Lalu ada Nabila Zaskia yang akan menyampaikan tentang dinamika ekonomi dan politik Kabinet Sukiman. Lalu ada Nur Intan yang akan menyampaikan tentang sejarah singkat dan program kerja Kabinet Wilopo. Dan yang terakhir ada Rifandi Ismanto yang akan menyampaikan tentang dinamika ekonomi dan politik Kabinet Wilopo. Baiklah, pertama-tama kami akan menyampaikan materi tentang Kabinet Natsir yang akan disampaikan oleh Agung Sedayu dan Farah Diva. Sejarah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini diumumkan pada 6 September 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Kabinet Natsir dipimpin oleh seorang Perdana Menteri bernama Muhammad Natsir. Jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan pada masa Kabinet Natsir ini berjalan, dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah Papua Barat dan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang DPRD yang dianggap menguntungkan Partai Masyumi. Mosi tidak percaya pun dilontarkan oleh parlemen. Akhirnya, pada 21 Maret 1951, Kabinet Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Program kerja Kabinet Natsir. Secara garis besar, program kerja Kabinet Natsir dapat disimpulkan menjadi 5 poin utama, yaitu 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah. 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Dan 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Pada bidang ekonomi, Kabinet Natsir memperkenalkan suatu program sistem ekonomi yaitu Gerakan Benteng yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi Sumitro Djoko Hadikusumo. Sistem ekonomi Gerakan Benteng ini dijalankan dengan beberapa tujuan dasar antara lain: 1. Menumbuhkan wira swasta Indonesia atau pribumi dan nasionalisme ekonomi atau Indonesianisasi. 2. Mendorong importir nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan impor asing. 3. Membatasi impor barang tertentu dan memberi lisensi impor hanya kepada importer Indonesia. Membantu pengusaha Indonesia dalam bentuk kredit keuangan. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik, meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena 1. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. 2. Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah. 3. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. 4. Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif. 5. Para pengusaha ini cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. 6. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. Dinamika politik Kabinet Natsir. Program kerja pada bidang politik Kabinet Natsir yaitu 1. Dalam waktu singkat harus menyiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum Dewan Konstitusi. 2. Usaha untuk mencapai konsolidasi dan membentuk parlemen serta menyempurnakan susunan pemerintahan yang bulat sesuai dengan pasal 146 dalam UUD sementara tahun 1950. 3. Usaha untuk menyelesaikan masalah mengenai perebutan wilayah ID atau Irian Barat dalam waktu yang singkat. Keberhasilan pada bidang politik Kabinet Natsir yaitu 1. Indonesia bergabung menjadi anggota PBB. 2. Berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat. Dan 3. Indonesia juga akhirnya melakukan pemilihan umum untuk pertama kalinya pada tahun 1950. Selanjutnya, Kabinet Sukiman yang akan disampaikan oleh Jolin dan Nabila. Kabinet Sukiman Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat.
Kabinet ini diumumkan pada 26 April 1951 dan bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 23 Februari 1952. Berikut isi program kerjanya. Yang pertama, memberikan jaminan keamanan dan ketentraman negara. Yang kedua, berusaha memakmurkan rakyat dan memperbarui hukum agrarian sesuai kepentingan petani. Yang ketiga, mempercepat persiapan untuk pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Yang keempat, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Yang kelima, menjadikan Irian Barat untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan UU yang mengatur serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan UMR, dan penyelesaian pertikaian buruh. Kabinet Sukiman merupakan kabinet kedua pada era demokrasi parlementer. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Tetapi telah didemosioner sejak 23 Februari 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Penyebab jatuhnya kabinet Sukiman adalah karena diterimanya Mutual Security Act, yaitu bantuan dari Amerika Serikat pada tahun 1991 yang diberikan ke beberapa negara untuk melawan komunis. Akibat dari penandatanganan ini, Kabinet Sukiman yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sukiman Wiryo Sanjoyo dianggap melanggar prinsip hubungan luar negeri bebas aktif dan menjadikan Indonesia bersekutu dengan Amerika Serikat. Di samping itu, penyebab lainnya adalah semakin merebaknya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya Kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Berdasarkan buku pengantar ke Bank Sentralan, Teori dan Kebijakan oleh Solikin M. Jufiro, nasionalisasi adalah proses pemindahan hak kepemilikan asing untuk dijadikan milik negara. Nasionalisasi lahir dari ide Indonesiasi yang berkembang karena adanya keinginan membentuk suatu negara yang bebas penjajahan dan merdeka tanpa campur tangan orang luar Indonesia. Tujuan dari nasionalisasi di Java Jepang adalah untuk memajukan pengusaha pribumi agar bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional, mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional, dan adanya bentuk kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha asing. Tokoh yang pertama kali menyampaikan gagasan nasionalisasi DJB adalah Mr. Yusuf Wibisono, Menteri Keuangan Kabinet Sukiman. Pernyataan ini dibuat tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pihak DJB. Hal ini menyebabkan Presiden DJB Dr. Ahowing memutuskan untuk mengundurkan diri. Lalu yang terakhir ada Kabinet Wilopo yang akan disampaikan oleh Nur Intan dan Rifandi Ismanto. Sejarah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Kabinet Wilopo menjabat sejak 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo termasuk Kabinet Zakon, artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya. Bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. Perkembangan kehidupan politik pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Soedjo Soekarto dari PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi menjadi formatur, tetapi gagal. Kemudian ia menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama 2 minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo sehingga terbentuklah Kabinet Wilopo. Sistem kerja Kabinet Wilopo. 1. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum. 2. Berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Indonesia. 3. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. 4. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran. 5. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Dinamika pada Kabinet Wilopo. Untuk keberhasilan pada Kabinet Wilopo, dia bisa memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam APBN, kemudian impor pembayaran di muka tidak diperketat, kemudian pekerjaan ekonomi dilakukan secara rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personil. Kemudian prestasi ekonomi yaitu kontes pemerintah sebesar 25%. Kemunduran yang terjadi pada saat Kabinet Wilopo. Dalam melaksanakan programnya, Kabinet Wilopo menghadapi banyak masalah, seperti gerakan separatis DITII, krisis ekonomi, dan peristiwa Tanjung Merawa. Konflik pemerintah dengan TNI AD yang dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952,
peristiwa ini mengakibatkan pergantian KSAD. Kemudian peristiwa Tanjung Morawa adalah peristiwa masalah tanah di Sumatera Timur, Delhi, yang berakibatkan bentrokan fisik dan menguntungkan banyak petani pribumi. Kemudian Kabinet Wilopo kehilangannya setelah terjadi peristiwa tersebut dan akhirnya terangkat setelah dapat mosi tidak percaya. Demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami harap teman-teman semua dapat memahami materi yang kami sampaikan tadi. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya.